Selamat siang, Bu. Siang, silakan masuk. Duduk, nak. Iya, ini Devika yang ibu WhatsApp tadi malam. Iya, betul. Oke, Devika kesini sudah tahu mau ngapain? Belum tahu ya. Oke, kita akan melaksanakan suatu kegiatan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ibu yang memimpin doa ya. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Devika apa kabar? Baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah, ibu baik. Nah, sebelumnya ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Devika yang sudah memenuhi panggilan ibu, ya. Ibu mau tanya nih, sepertinya Devika akhir-akhir ini sedang sibuk ya. Kegiatan apa sih yang sedang Devika jalani akhir-akhir ini? Ya, Bu. Devika sekarang sedang sibuk. Sekarang Devika melakukan kegiatan OSIS dan olahraga bola basket. Yang dimana Devika diwakilkan untuk perlombaan bola basket. Dan itu sangat cukup padat dan membuat Devika tidak bisa mengatur waktu. Wah, ternyata sibuk sekali ya Devika ya. Tahu nggak kenapa Devika ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Oke, ibu jelaskan ya. Jadi Devika ibu panggil ke sini itu kita akan melakukan konseling individu. Nah, Devika tahu nggak konseling individu itu apa? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Oke, ibu jelaskan ya. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling. Nah, di sini konselornya adalah ibu sebagai guru BK dan konselingnya adalah Devika ya, yang memiliki suatu permasalahan ya. Apakah dimengerti? Bisa, Bu. Iya. Apakah Devika setuju mengikuti konseling individu dengan ibu hari ini? Setuju. Lanjut ya, ibu mau memberikan tujuan dari konseling individu ini. Jadi tujuan dari konseling individu ini adalah ibu membantu Devika untuk memecahkan masalah Devika. Jadi nanti Devika menceritakan masalah yang Devika alami sampai Devika menemukan sebuah solusi atau pemecahan masalah ya. Bagaimana, Devika setuju? Setuju. Baik. Jadi ini pertama kali kamu ya masuk ke ruang BK? Iya, Bu. Saya sih sebenarnya agak sedikit takut ya karena kali pertama saya masuk ke sini. Oh gitu. Jadi ini kali pertama kamu masuk ke ruang BK. Kamu merasa takut ya? Iya, Iya. Kamu kaget ya tadi ya kenapa ibu panggil? Iya, kaget. Iya. Jadi kamu nggak perlu takut karena bukan cuma kamu sebenarnya yang masuk ke ruang BK. Banyak teman-teman kamu yang masuk ke ruang BK menceritakan masalah yang mereka alami. Tapi, Bu, setahu saya yang masuk ruang BK itu adalah anak-anak yang nakal. Tidak, nah jadi yang masuk ke ruang BK ini bukan hanya anak-anak yang nakal dan bermasalah, tetapi anak-anak yang memiliki cerita bahagia dan memiliki prestasi juga sering datang ke ruang BK untuk berkonsultasi dan bercerita kepada guru BK ya. Oke, jadi Devika setuju ya akan konseling individu dengan ibu? Ya, setuju. Setuju ya, oke. Jadi pada konseling individu ini terdapat 4 asas ya. Yang pertama itu, jadi Devika nggak perlu takut karena pada konseling ini terdapat asas-asas kerahasiaan, terus yang kedua asas keterbukaan, terus yang ketiga itu asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan sama seperti namanya, rahasia. Jadi apa yang Devika ceritakan ke ibu, permasalahan Devika itu tidak akan bocor keluar. Jadi hanya kita berdua yang tahu. Ngerti ya Devika ya? Jadi Devika tidak perlu takut. Devika percaya dengan ibu? Percaya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi nanti ketika Devika bercerita tentang masalah Devika kepada ibu itu harus secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi agar nanti masalahnya bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Oke. Terus yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Devika kesini terpaksa tidak? Tidak. Tidak. Apa tadinya kesel? Enggak sih, lebih Enggak. ketakut. Lebih ketakut tadi ya. Oke. Nah,
kesukarelaan itu berarti Devika di sini tidak terpaksa ya. Oke. Selanjutnya Ibu mau memberikan kesepakatan waktu. Ya, jadi kita melaksanakan kegiatan konseling individu ini sekitar 35 menit. Apakah cukup, Devika? Insya Allah cukup ya. Oke. Baik, selanjutnya kenapa sih Ibu menjelaskan ya, kenapa sih Devika itu dipanggil Ibu ke sini? Jadi kemarin wali kelas Devika, Pak Kion ya wali kelasnya ya? Iya. Jadi kemarin wali kelas Devika itu mendatangi Ibu dan bercerita bahwa ada salah satu muridnya yang mengalami penurunan nilai, yaitu Devika. Apakah benar? Iya, betul, Bu. Betul. Coba bisa diceritakan kenapa sampai Devika bisa mengalami penurunan nilai? Nilai saya turun itu karena saya tidak bisa memanajemenkan waktu, Bu, atau mengatur kegiatan-kegiatan saya. Kayak saya lebih memprioritaskan kegiatan di luar sekolah seperti main olahraga bola basket ketimbang pelajaran. Oh gitu. Jadi kamu tuh lagi banyak banget kegiatannya, seperti yang kamu sampaikan di awal tadi. Kegiatannya apa aja kalau boleh tahu, coba dijelaskan. Kegiatan Devika ini adalah kegiatan OSIS yang dimana Devika mengatur perpisahan kelas 9 dan perkemahan kelas 7, dan sore harinya Devika melakukan kegiatan olahraga bola basket di mana Devika mewakili sekolah untuk lomba tersebut. Jadinya Devika dan teman-teman Devika itu melakukan latihan untuk melatih kekompakan dan hamper setiap harinya. Oke, jadi memang kegiatan Devika sangat sibuk sekali ya. Yang pertama adalah kegiatan OSIS, yang mana Devika harus mempersiapkan perpisahan kelas 9. Itu pasti sangat sibuk sekali ya Devika ya? Iya, ditambah lagi persiapan untuk kemah anak kelas 7. Terus di sisi lain setiap sore Devika harus latihan bola basket, yang mana sebentar lagi Devika akan bertanding mewakili sekolah. Ibu mau tanya dong, setelah kegiatan itu apa yang kamu lakukan di rumah? Kita langsung sampai rumah itu langsung scroll HP, Bu, media sosial kayak main video game dan lain-lainnya karena udah lelah. Oh gitu, jadi saking lelahnya dan capek akhirnya kamu melakukan kegiatan yang menurut kamu itu menyenangkan, yaitu bermain handphone, media sosial, bermain game ya. Oke. Berarti sebenarnya itu Devika tahu ya, Devika itu sulit untuk mengatur waktu. Devika paham ya sebenarnya ya, kalau Devika itu sebenarnya sulit untuk mengatur waktu atau kegiatan. Iya, Bu, paham sekali. Tapi Devikanya aja yang nggak bisa memanajemen waktu atau mengatur kegiatan-kegiatannya. Oke, coba Ibu mau tahu dong dampak dari Devika tidak bisa mengatur waktu itu apa? Jadwal Devika berantakan, terus kegiatan-kegiatannya Devika tidak tahu mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas Devika. Lalu nilai Devika menurun, itu yang terutama sih, nilai Devika menurun. Oke, berarti di sini Ibu paham bahwa Devika itu sudah sudah paham sekali permasalahan yang sedang Devika hadapi dan serta dampaknya. Nah, kemarin itu juga Pak Kion bilang katanya Devika tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Iya, Bu, betul. Betul? Iya. Iya, satu kali ya? Iya. Oke, karena Devika sudah tahu dampak dari tidak bisa mengatur waktu, Ibu mau tahu dong perasaan Devika gimana setelah tahu dampak tidak bisa mengatur waktu atau kegiatan yang Devika jalani itu apa? Perasaan Devika bagaimana? Devika merasa sedih karena tidak bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang tua Devika, karena orang tua Devika merasa kecewa. Padahal mereka sudah menaruh harapan yang terbaik buat Devika dari les semuanya. Padahal mereka sudah menaruh, tapi Devika yang mengecewakannya akibat lalai. Oke, Ibu paham dengan perasaan kamu ya. Pasti kamu sangat sedih dan merasa mengecewakan kedua orang tua kamu ya. Yang mana orang tua kamu telah menaruh harapan yang banyak terhadap kamu untuk kamu tuh dapat berprestasi di sekolah, mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, Devika, selanjutnya bolehkah Ibu membantu kamu untuk permasalahan yang kamu hadapi ini? Boleh, Bu. Boleh ya, Devika bersedia ya.
Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video yaitu manajemen waktu atau cara mengatur waktu. Di sini Devika bisa nonton ya. Oke, Ibu siapkan dulu. Silakan. Devika paham dengan video yang sudah Ibu tayangkan? Paham, Bu? Coba dong Ibu mau Devika memberikan kesimpulan dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Manajemen waktu adalah hal yang untuk mengatur kegiatan kita atau mendisiplinkan kita. Jika tidak ada manajemen waktu, jadwal kita akan berantakan, tidak efektif. Dan caranya itu adalah mengatur jadwal kita dengan cara yang lebih efektif dan memanajemenkan waktu ke depan. Oke, wah baik sekali ya. Ternyata Devika sudah bisa menganalisis video yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu dong, kita kan sudah tahu nih permasalahan Devika dan dampaknya. Serta tadi kita sudah melihat penguatan dari video yang Ibu berikan. Nah, Ibu mau tahu nih, solusi apa yang tepat untuk permasalahan Devika? Solusi yang tepat adalah dengan cara membuat jadwal yang efektif dan fokus pada prioritas utama kita. Membuat jadwal yang efektif dan fokus pada prioritas utama. Oke, baik Devika. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat jadwal. Oke, sekarang Ibu tugaskan nanti setelah konseling ini Devika membuat jadwal kegiatan setiap harinya. Nah, nanti kalau Devika sudah mengerjakan, itu nanti Devika bisa checklist. Nah, nanti setiap hari Jumat Devika
kumpul jadwal itu ke ibu agar bisa ibu observasi. Oke, yang kedua adalah prioritas ya. Jadi Devika harus mengutamakan kegiatan yang lebih prioritas daripada yang tidak. Jadi didahulukan dulu prioritasnya, baru mengerjakan yang lainnya. Oke, sekarang ibu ada kalau komitmen gimana? Iya, Devika pasti berkomitmen sama manajemen waktu Devika. Lebih disiplin aja sih ke manajemen waktu. Jadi hal yang prioritas utama kita seperti belajar, ada kegiatan yang lain kita prioritaskan. Tapi kalau untuk bermain video game, scroll media sosial itu belakangan. Oke, jadi selain membuat jadwal, berarti Devika ingin berkomitmen, ya. Oke, berkomitmen ya. Jadi di sini ibu punya yang namanya kontrak perilaku. Kontrak perilaku. Nah, karena Devika sepakat untuk membuat komitmen, itu komitmennya itu untuk diri Devika sendiri ya. Jadi ini di sini ibu ada kontrak perilaku. Ini bisa Devika isi ya, mulai dari nama dan kelas. Setelah itu saya bersedia dan bersungguh-sungguh melakukan hal berikut. Jadi bersungguh-sungguh melakukan hal ini supaya Devika bisa memanfaatkan waktu atau manajemen waktu yang baik ya. Silakan Devika isi. Pelan-pelan aja bisa. Sudah Devika? Sudah ya? Coba dong ibu mau kamu membacakan dengan lantang apa yang sudah kamu tulis. Silakan dari nama. Nama saya Niputu Devika Putri Wijaya dari kelas 82. Saya bersedia dan bersungguh-sungguh melakukan hal berikut ini. 1. Untuk memprioritaskan kegiatan yang paling utama. 2. Membuat jadwal yang efektif agar kegiatan tidak kacau atau berantakan. 3. Belajar dan berkomitmen dengan waktu. Oke, jadi Devika sudah berkomitmen dan bersungguh-sungguh akan melakukan yang pertama untuk memprioritaskan kegiatan yang paling utama. Ini komitmen dari Devika sendiri ya, membuat jadwal yang efektif agar kegiatan tidak kacau. Bagus. Selanjutnya belajar dan berkomitmen dengan waktu. Oke, nah agar lebih semangat lagi untuk kita berkomitmen, bagaimana kalau Devika menulis pada kontrak ini self reward dan self punishment. Nah, sudah tahu belum apa itu self reward dan self punishment? Sudah tahu ya? Apa self reward adalah? Hadiah. Iya, jadi self reward adalah hadiah yang akan Devika terima apabila Devika sudah mengerjakan apa yang kamu tulis. Jadi misal kamu sudah melakukan apa yang kamu tulis, nanti kamu akan mendapatkan self reward. Nah, tapi di self punishment ini berarti apa? Tahu nggak punishment apa? Punishment itu Kurang tahu. Jadi punishment ini adalah hukuman. Jadi kalau Devika tidak melakukan yang sudah Devika tulis, Devika akan mendapatkan
hukuman. Nah, tapi self reward dan self punishment ini dari Devika sendiri karena ini komitmen yang punya Devika. Oke, silakan bisa diisi. Dua-duanya ya, Bu? Iya. Boleh Ibu bacakan? Boleh ya. Self reward. Jika saya mendapatkan prestasi yang baik, saya akan bermain game, menonton YouTube, sosial media di akhir pekan. Oke. Jika saya tidak melakukannya, saya tidak bermain video game, menonton YouTube. Berarti kebalikannya ya. Jadi self punishment-nya kebalikannya dari self reward. Oke, supaya kontrak perilaku ini sah, kamu tanda tangan ya di sini ya. Di sini nah. Ini tanggal berapa ditulis terus nama kamu. Oke, sekarang Ibu yang tanda tangan ya. Oke, baik. Ini punya Devika ya? Sekarang Devika sudah membuat kontrak perilaku dan nantinya Devika akan membuat jadwal kegiatan ya. Jadi Ibu minta nanti jadwal kegiatan itu Devika kumpulkan setiap hari Jumat ke Ibu ya. Untuk kontrak perilakunya ini boleh Ibu yang simpen? Boleh. Nanti biar Devika ingat tentang hal-hal yang ingin Devika lakukan dan self reward dan punishment, nanti Ibu foto, Ibu kirim ke WA-nya Devika ya, supaya Devika ingat dan bisa melihat. Oke? Oke, karena Devika sudah membuat kontrak perilaku, Ibu yakin pasti Devika bisa merubah sikap Devika menjadi lebih baik lagi. Nantinya Ibu yakin jika Devika bersungguh-sungguh melakukan hal yang sudah Devika tulis di sini, Devika akan bisa mengatur waktu dengan baik sehingga nanti nilai Devika akan naik kembali. Selanjutnya Ibu mau tahu dong kesimpulan dari konseling individu kita ini, kesimpulan dari Devika.
Devika dapat mengatasi atau mendapatkan solusi dari ibu, ilmunya juga cara memanajemenkan waktu dengan baik. Karena supaya jadwal Devika nggak berantakan, jadinya jadwal Devika efektif, nggak ada yang bertabrakan, dan Devika akan berfokus sama belajar. Oke, berarti Devika sekarang sudah tahu ya. Devika sudah tahu masalahnya apa, dampaknya apa, dan sekarang Devika sudah menemukan solusi bagaimana Devika bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, berarti kegiatan kita sudah selesai ya. Selanjutnya Ibu mau Devika mengisi lembar evaluasi dan kepuasan Devika terhadap kegiatan hari ini. Nah, ini nggak akan masukkan nilai ya Devika ya, ini hanya untuk Ibu. Ibu mau tahu seberapa paham Devika melaksanakan kegiatan hari ini. Silahkan diisi ya, jangan lupa namanya dan kelasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Devika tahu ya SS ini apa ya? SS ini sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Silakan. Yang sebelahnya, ini lembar kepuasan Devika terhadap pelayanan yang tadi Devika lakukan dengan Ibu. Ya, Ini bikin iya. Nama dan kelasnya. Baik, terima kasih Devika. Sesi konseling kita hari ini sudah berakhir. Ibu berharap kegiatan kita hari ini ada manfaatnya ya untuk Devika, supaya Devika bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, Ibu terima kasih kepada Devika. Ibu juga mohon maaf ya jika Ibu ada salah. Ibu akhiri, selamat siang dan sampai jumpa.